Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are group 3 will discuss about Green's theorem. The table of contents, first introduction, second definition of Green's theorem, and third example, equations and solutions. The first material will explain it by Dira. To Dira, time is yours. Okay, thanks to moderator. Green's theorem gives the relationship between a line integral around a simple closed curve C and a double integral over the plane region D bounded by C. See figure 1. We assume that D consists of all points inside C as well as all points on C. Jadi, teorema Green itu adalah memberikan hubungan antara integral garis di sekitar kurva tertutup sederhana C dan integral ganda di atas bidang D yang dibatasi oleh C. Seperti yang gambar satu ini, kita lihat garis-garis dari yang di atas C yang tanda panah ini, itu adalah garis sederhana tertutup. Karena sederhana tertutup, maka daerah di dalamnya disebut dengan daerah D. Daerah D ini karena terletak di sebelah kiri maka arahnya positif. In stating Green's theorem, we use the convention that the positive orientation of a simple closed curve C refers to a single counterclockwise traversal of C. Thus, if C is given by the vector function RT, yang dimana T-nya besar atau sama dari A dan kecil atau sama dari B. Then the region D is always on the left as the point RT traverses C. See figure 2. Jadi, dalam menyatakan teorema Green menggunakan konvensi yaitu arah positif dari kurva tertutup sederhana C mengacu pada lintasan berlawanan arah jarum jam. Jadi, jika diberikan oleh fungsi vektor RT, yang mana T-nya besar dari A dan kecil atau sama dari B, maka daerah D selalu di sebelah kiri sebagai titik RT melintasi C. Jadi, sesuai gambar ini, yang gambar A itu merupakan arah positif, yaitu berlawanan arah jarum jam. Dan yang B adalah negatif, yaitu searah jarum jam. Let C be a positively oriented, piecewise smooth, a simple closed curve in the plane, and let D be the region bounded by C. If P and Q have continuous partial derivative on an open region that contains D, then integral C P dx tambah Q dy sama dengan integral lipat 2D do Q per do X kurang do P per do Y dA. Jadi, kita misalkan C adalah kurva tertutup sederhana yang berorientasi positif, mulus, dan sederhana dalam bidang D dan menjadi wilayah yang dibatasi oleh C. Yang mana jika P dan Q memiliki turunan parsial kontinu pada wilayah terbuka yang mengandung D, maka integral garis dari teorema Green ini adalah integral C PDX tambah Q dy yang sama artinya dengan integral lipat 2 dari D do Q per do X kurang do P per do Y dA. Next. Example 1, let integral C X pangkat 4 dx tambah X Y dy, where C is the triangular curve consisting of the line segment from 0,0 to 1,0, from 1,0 to 0,1, and from 0,1 to 0,0. Next. A solution, although the given line integral could be evaluated as usual with the method, they will involve visiting of three separated integral along the three sides of the triangle. So let us Green theorem is
Solusinya, meskipun integral garis yang diberikan dapat dievaluasikan seperti biasa dengan metode yang melibatkan pengaturan 3 integral terpisah di sepanjang 3 sisi integral. Jadi mari kita gunakan teorema Green sebagai gantinya. Next. Notice that the region D enclosed by C is simple and C has positive orientation. See figure 4. Jadi kita perhatikan bahwa daerah D yang diapit oleh C sederhana dan berorientasi positif seperti yang dilihat pada gambar keempat. Ya, kita memiliki nilai batas X sama dengan 0 sampai 1 dan Y memiliki persamaan yaitu Y sama dengan 1 kurang X. Next. Solution. Berdasarkan teorema Green yang mana rumusnya itu integral Px tambah Qy sama dengan integral lipat 2 do Q per do X kurang do P per do Y dA. Di dalam soal kita dapatkan P-nya sama dengan X pangkat 4 dan Q-nya sama dengan X pangkat Y. Jadi do Q per do X sama dengan Y dan do P per do Y sama dengan 0. Jadi karena kita ketahui X-nya dengan batas bawah 0, batas atas 1 dan Y batasnya yaitu 0 sampai 1 kurang X. Jadi persamanya integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1 kurang X, Y kurang 0 dy per dx. Kita integralkan terhadap Y, jadi integral 0 sampai 1 setengah Y pangkat 2 dengan batas Y sama dengan 1 kurang X dengan batas bawah 0 dx. Sama dengan setengah integral 0 sampai 1, 1 kurang X dipangkat 2 dx sama dengan 1 min 1/6 kali 1 kurang X dipangkatkan 3 dengan batas 0 sampai 1. Hasilnya adalah 1/6. Next. Okay, in example 1, we found that the double integral was easier to evaluate than the line integral. Jadi pada contoh yang pertama tadi, kami menemukan bahwasannya integral ganda lebih mudah dievaluasi daripada integral garis. But sometimes it's easier to evaluate the line integral, and Green theorem is used in the reverse direction. Tetapi terkadang lebih mudah untuk mengevaluasi integral garis dan teorema Green juga digunakan dalam arah sebaliknya. For instance, if it is known that Pxy sama dengan Qxy sama dengan 0 on the curve C, then Green's theorem gives. Misalnya, jika diketahui bahwa Pxy sama dengan Qxy sama dengan 0 pada kurva C, maka teorema Green yaitu integral lipat 2D do Q per do X dikurang do P per do Y dA, atau sama dengan integral C P dx ditambah Q dy sama dengan 0. Next. Another application of the reverse direction of Green theorem is in computing areas. Since the area of D is integral lipat 2D 1 dA, we wish to choose P and Q so that do Q per do X dikurang do P per do Y sama dengan 1. Jadi aplikasi lain dari arah kebalikan dari teorema Green adalah dalam bidang komputasi. Maka luas D adalah integral lipat 2D 1 dA. Dan kita ingin memiliki P dan Q, yaitu do Q per do X dikurang do P per do Y sama dengan 1. There are several possibilities.
Jadi ada beberapa kemungkinan yaitu PXY sama dengan 0, atau PXY sama dengan min Y, atau PXY sama dengan min setengah. Dan QXY sama dengan X, dan QXY sama dengan 0, dan QXY sama dengan setengah. Next. And the Green theorem gives the following formulas for the area of D. A sama dengan integral garis yang mengelilingi kurva C, X, DY sama dengan min integral garis yang mengelilingi kurva C, Y, DX sama dengan setengah integral garis yang mengelilingi kurva C, DY dikurang Y, DX. Jadi kemudian teorema Green memberikan rumus berikut untuk luas D. Next. The next material will be explained by me. 1. Formula 5 can be used to explain how polymeters work. 2. A planimeter is a mechanical instrument used for measuring the area of a region by tracing its boundary curve. 3rd, these devices are useful in all the science. In biology, for measuring the area of leaf or wings. In medicine, for measuring the size of cross-section of organ or tumor. In forestry, for estimating the size of forested region for photograph. Jadi, dari teorema Green ini, rumus 5 itu dapat kita gunakan untuk menjelaskan cara kerja planimeter ini. Planimeter itu adalah alat mekanis yang digunakan untuk mengukur luas suatu daerah dengan menelusuri kurva batasnya. Alat-alat ini digunakan dalam sebuah ilmu dalam biologi untuk mengukur luas daun atau sayap, dalam kedokteran untuk mengukur ukuran penampang organ atau tumor, dan dalam kehutanan untuk memperkirakan ukuran daerah berhutan dari foto. Next. Figure 5 shows the operation of polar planimeter. The pole is fixed, and as the tracer is moved along the boundary curve of the region, the wheel partly slides and part rolls perpendicular to the trace arm. The planimeter measures the distance that the wheel rolls, and this is proportional to the area of the enclosed region. Jadi, gambar 5 ini menunjukkan pengoperasian planimeter kutub. Tiangnya tetap dan saat pelacak dipindahkan sepanjang kurva batas wilayah, sebagian roda meluncur dan sebagian berguling tegak lurus terhadap lengan pelacak. Planimeter ini mengukur jarak putaran roda dan ini sebanding dengan luas daerah tertutup. Next. Extended version of Green's theorem. Next. Okay, extended version of Green's theorem. Although we have proved Green's theorem only for the case where D is simple, we can now extend it to the case where D is a finite union of simple regions. For example, if D is the region shown in figure 6, then we can write D is equal to D1, D sama dengan D1 gabungan D2, where D1 and D2 are both simple. Nah, meskipun kita telah membuktikan teorema Green untuk sebuah kasus di mana D adalah sederhana, sekarang kita bisa dapat memperluasnya ke kasus di mana D adalah gabungan terbatas dari daerah sederhana. Nah, contohnya D adalah daerah pada gambar 6 berikut ini. Maka kita bisa menuliskan D sama dengan D1 gabung D2, di mana D1 dan D2 keduanya sederhana. Next. The boundary of D1 is C1 gabung C3, and the boundary of D2 is C2 gabung min C3. So applying Green's theorem to D1 and D2 separately, we get. Nah, secara terbatas D1 sama dengan C1 digabung C3, dan batas dari D2 itu C2 gabung min C3. Jadi kita mengaplikasikan teorema Green ke D1 dan D2 secara terpisah, maka kita dapatkan integral C1 gabung C3 P dx ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2 D1 do Q per do X dikurang do P per do Y dA.
Lalu integral C2 gabung min C3, PDX ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2 D2 do Q per do X dikurang do P per do Y dA. If we add these two equations, the line integrals along C3 and min C3 cancel. So we get. Nah, jika kita tambahkan dua persamaan ini, maka sepanjang garis integral C3 dan min C2 dan min C3 itu dihapuskan. Maka kita mendapatkan integral dari C1 gabung C2 PDX ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2D do Q per do X dikurang do P per do Y dA. Which is Green's theorem for D sama dengan D1 gabung D2 since its boundary is C sama dengan C1 gabung C2. The same sort of agreement allows to us to establish Green's theorem for any finite union of non-overlapping simple region. Nah, yang mana teorema Green untuk D sama dengan D1 gabung D2 sejak batasnya adalah C sama dengan C1 gabung C2. Nah, itu sama jenis pendapat yang bisa kita ikuti, yaitu teorema Green untuk satuan batasan daerah sederhana non-overlapping. Next. Here I will explain about example 4. Evaluasi integral garis tertutup yang mengelilingi kurva C y kuadrat dx ditambah 3xy dy, where C is the boundary of the semi-annular region D in the upper half plane between the circle x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 and x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Next. Nah, untuk solusinya, notice that although D is not simple, the y-axis divides it into two simple regions. Nah, perhatikan bahwa meskipun D tidak sederhana, sumbu Y membaginya menjadi dua daerah sederhana. Next. In polar coordinates, we can write, dalam koordinat kutub dapat kita tulis D sama dengan R theta untuk R besar sama 1 dan R kecil sama 2. Dan theta besar sama dengan 0 dan theta kecil sama dengan pi. Untuk batasan R-nya dari lingkaran pertama kita ketahui jari-jarinya 1 dan sedangkan lingkaran kedua jari-jarinya 2. Jadi nilai R-nya kita peroleh R besar sama dengan 1 dan R kecil sama 2. Dan untuk batasan tetanya dari gambar tersebut kita dapat lihat besar sudutnya dari 0 sampai dengan pi atau 180 derajat. Oke, next. Nah, jadi integral garis tertutup yang mengelilingi kurva C y kuadrat dx ditambah 3xy dy sama dengan dari soal ini kita peroleh P-nya yaitu yang di depan dx yaitu y kuadrat dan Q-nya yaitu yang di depan dy yang bernilai 3xy. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya yaitu integral lipat 2 daerah D, do per do x dikali 3xy dikurang do per do y dikali y kuadrat dA. Nah, jadi kita tinggal menurunkan 3xy terhadap x dan y kuadrat terhadap y. Jadi kita peroleh 3y dikurang 2y yaitu y. Selanjutnya, untuk koordinat polar, Y diganti menjadi R sin theta dikali R. Selanjutnya, menghasilkan, kita pisahkan yaitu untuk batasan 0 sampai dengan pi, yaitu untuk sin theta d theta. Sedangkan untuk batasan 1 sampai 2 yaitu R kuadrat dr.
Oke, next. Jadi selanjutnya tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya, yaitu kita peroleh min cos theta untuk batasan 0 sampai dengan pi dan dikali 1. Maka kita tinggal cari hasilnya sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu 14/3. Oke, next. Oke, next extended versions of Green's theorem. Versi diperpanjang Green's theorem. Green's theorem can be extended to apply to regions with holes, that is, regions that are not simply connected. Observe that the boundary C of the region D in figure 9 consists of two simple closed curves C1 and C2. We assume that these boundary curves are oriented so that the region D is always on the left as the curve C is traversed. Thus, the positive direction is counterclockwise for the outer curve C1 but clockwise for the inner curve C2. Selanjutnya, teorema Green itu dapat diperluas untuk diterapkan pada daerah dengan lubang, yaitu daerah yang tidak terhubung secara sederhana. Teman-teman bisa lihat pada gambar ke-9. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa batas C daerah D pada gambar 9 itu terdiri dari dua kurva tertutup, yaitu C1 dan C2. Nah, kita asumsikan bahwa kurva batas ini berorientasi sehingga daerah D itu selalu di sebelah kiri saat kurva C itu dilintasi. Dengan demikian, arah positif berlawanan arah jarum jam untuk kurva luar C1, tetapi searah jarum jam untuk kurva dalam C2. Next. If we divide D into two regions, D accent and D double accent, by means of the lines shown in figure 10 and then apply Green's theorem to each of the accent and D double accent, we get jika kita membagi D itu menjadi dua daerah, D accent dan D double accent, dengan cara garis yang ditunjukkan pada gambar 10 dan kemudian kita terapkan teorema Green untuk masing-masing D accent dan D double accent, maka kita dapatkan integral lipat 2D do Q per do X dikurang do P per do Y dA sama dengan integral lipat 2D do Q per do X dikurang do P per do Y dA ditambah dengan integral lipat 2D double accent dikali do Q per do X dikurang do P per do Y dA. Sehingga diperoleh integral dari do D aksen P dx ditambah Q dx ditambah integral do D double aksen P dx ditambah Q dx. Next. Since the line integrals along the common boundary lines are in opposite direction, they cancel and we get, karena integral garis itu di sepanjang garis batas yang sama berlawanan arah, maka integral tersebut batal dan kita peroleh integral lipat 2D do Q per do X dikurangi dengan do P per do Y dA sama dengan do integral C1 P dx ditambah Q dy ditambah integral C2 P dx ditambah Q dy sama dengan do integral C P dx ditambah Q dy, which is Green's theorem for the region D yang merupakan teorema Green untuk daerah D. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Naura. That's all our presentation of Group 3. Sorry for the mistakes and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.